Kejahatan korupsi jalan tol. Kasus yang dapat menggambarkan perbuatan curang adalah kasus korupsi pembangunan jalan tol layang Sheikh Muhammad bin Zayed atau Tol MBZ di ruas Jakarta Cikampek. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur strategis yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di jalur tersebut. Kronologi kasus. Kasus ini bermula ketika pemerintah melaksanakan proyek pembangunan jalan tol layang Sheikh Muhammad bin Zayed yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi milik negara yaitu PT Waskita Karya Bersama dan beberapa perusahaan lainnya. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, penyidik menemukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam proyek. Kecurangan tersebut antara lain berupa pengaturan proses lelang, perubahan spesifikasi teknis, serta pengurangan kualitas material yang digunakan dalam pembangunan jalan tol. Dengan pidana penjara selama 3 tahun. Pasal yang tepat dikenakan untuk pelaku Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bunyi inti pasal, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Alasan pasal ini paling tepat. 1. Pelaku adalah pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek tol. Terjadi penyalahgunaan pejabat atau kewenangan dalam proses proyek. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Ancaman pidana penjara 1 tahun sampai 20 tahun, denda 50 juta sampai 1 miliar. Unsur-unsur pasalnya, setiap orang artinya siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi, baik penjabat negara, pegawai BUMN, maupun pihak swasta yang terlibat dalam proyek pemerintah. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun perusahaan. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, pelaku memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya memanipulasi proyek, spesifikasi, atau proses pengadaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi keuangan negara, misalnya anggaran proyek menjadi lebih besar atau kualitas pekerjaan tidak sesuai sehingga negara dirugikan. Yang kedua, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai perbuatan curang dalam pekerjaan, pembangunan, atau pengadaan. Pasal ini pada dasarnya mengatur bahwa pemborong atau pihak yang mengawasi pembangunan dapat dipidana apabila dengan sengaja melakukan kecurangan dalam pembangunan atau penyerahan bahan bangunan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang. Unsur-unsur pasalnya, yang pertama, adanya pelaku yang berperan sebagai pemborong, kontraktor atau pihak yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan. Dalam kasus tol MBZ, unsur ini terpenuhi karena para pelaku merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Kedua, adanya perbuatan curang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Perbuatan curang tersebut dapat berupa perubahan spesifikasi teknis, pengurangan kualitas material, atau manipulasi laporan pekerjaan. Dalam kasus ini ditemukan adanya perubahan spesifikasi konstruksi yang tidak sesuai dengan standar awal proyek. Yang ketiga, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara atau membahayakan keselamatan masyarakat. Akibat dari perubahan spesifikasi dan penurunan kualitas material tersebut, negara mengalami kerugian yang cukup besar dan kualitas infrastruktur menjadi tidak optimal. Kasus ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam proyek infrastruktur tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat membahayakan masyarakat luas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang menggunakan anggaran negara dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.